Lisa disebut benar-benar kuat dan menakjubkan. Dia mengalami lecet dan luka tambahan di dahi, telinga, dan dagu kanannya dan dirawat dikarenakan luka tersebut. Rose Blackpink dan Suga BTS dapat berkolaborasi di masa depan. Sha Everglow diduga dimarahi oleh staf pria. Jonghyun juga mempertimbangkan untuk meninggalkan agensi. Jadi Bang Si-hyuk dikabarkan mundur dari posisi CEO di Hype Label dikarenakan Halo, what's up guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita itu akan membahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Dan supaya kalian gak jadi K-popers yang kudet, langsung aja subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys kita bahas bersama-sama. Oke guys, untuk berita pertama kita mulai dulu dari berita tentang Seungri ex Big Bang, yang mana baru-baru ini dia itu telah membantah serangkaian tuduhan prostitusi dan juga grup chat JJY. Seungri telah membantah keras sejumlah tuduhan termasuk layanan prostitusi, mediasi prostitusi, memfilmkan rekaman, kamera tersembunyi secara ilegal, penggelapan, dan juga kebiasaan berjudi. Tentang tuduhan mediasi prostitusi, dia berkata, "Aku nggak tahu apa-apa, dan aku juga tahu selama penyelidikan." Mengenai fakta bahwa dia menulis dapatkan wanita yang memberi dengan baik dalam chat grup ketika seorang pengusaha wanita Taiwan mengunjungi Korea, dia menjelaskan, aku mengatakan orang yang tahu cara bersenang-senang. Aku pikir itu salah ketik karena autocorrect di iPhone. Aku benar-benar minta maaf, tapi itulah yang aku yakini. Ia secara khusus menekankan bahwa dia tidak terlibat dalam proses pemanggilan PSK. Dia kemudian merujuk pada fakta bahwa proses penyelidikan mengungkapkan bahwa wanita yang benar-benar hadir di tempat kejadian bukanlah para PSK dan bahwa mereka bukan kenalannya tetapi orang lain yang berasal dari chatroom. Dia juga membela diri terhadap pertanyaan jaksa mengenai tuduhan prostitusi dan menjelaskan kenapa dia menyangkal hal tersebut. Dia juga membahas dugaan terlibat dalam hidden kamera ilegal. Dia berkata, aku baru saja memposting foto dari pesan teks spam yang aku terima dari seorang karyawan bar hiburan di Cina tanpa banyak berpikir. Aku juga belum pernah mengirim gambar seperti itu sebelumnya dan aku juga tidak pernah mengambilnya. Mengenai grup chat dengan Chong Chun-yong, dia berkata, pesan di chatroom itu bukanlah segalanya dalam hidupku. Ada lebih dari 10 chatroom yang aku ikuti. Dan aku menggunakan sekitar 5 aplikasi sosial media selain KakaoTalk. Jadi ada 500 pesan yang terakumulasi hanya dalam 1 jam. Hanya karena aku menerima pesan, bukan berarti aku melihat dan mengetahui semuanya. Karena ruang obrolan hanya antar teman, terjadi pertukaran kata-kata dan tindakan yang tidak pantas. Aku tidak tahu itu akan terungkap, jadi aku meminta maaf kepada publik. Well guys, sekarang kalian udah tahu dong ya bahwa itu adalah pernyataan dari Seungri. Dia sudah membantah mengenai prostitusi dan juga bahkan mengenai grup chat JJY. Dan buat kalian yang nggak tahu tentang grup chat tersebut, jadi grup chat itu kayak berisikan kata-kata atau pesan-pesan yang tidak senonoh kayak gitu. Ada juga kayak pembagian video ya. Video yang aku maksudkan adalah video mereka sendiri gitu pas. Ya gitu guys, udah tahu sekarang ya. Dan juga sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kali ini datangnya dari Twice. Nah, baru-baru ini para netizen itu telah mengungkapkan betapa kagumnya mereka terhadap perjalanan dari Twice. Lalu, seperti apa sih perjalanan dari Twice? Kalian penasaran nggak? Penasaran nggak? Ya udah langsung aja kita lihat bagaimana perjalanan dari Twice bersama-sama. Pada tahun 2014, JYP itu punya proyek rookie nih guys bernama 765. Mereka berencana untuk mendebutkan ke 7, 6 Mic, dan juga 5 Live. Yang mana 5 Live ini sekarang disebut dengan Day6. GE7 sendiri memulai debutnya seperti itu. 5 Live juga menambahkan drummer Dowon sehingga mereka menjadi Day6. 6 Mic yaitu Lena, Cecilia, Nayeon, Jonghyun, Minyoung, dan juga Jisoo aka Jihyo adalah unit debut. Mereka bahkan sudah menyiapkan showcase dan mereka sudah menyelesaikan album mereka. Jonghyun dan Nayeon bahkan memiliki drama, iklan, dan bahkan penampilan di musik video. Mereka juga memiliki beberapa artikel yang telah ditulis tentang mereka. Mereka juga sudah merekam iklan Nintendo Wii, dan yang di sebelah Jonghyun merupakan Sol A dari Cosmic Girls. Namun Cinggu, saat mereka mempersiapkan debut mereka pada tahun 2014, ada skandal dari Perry Sewol, dan itu juga ngebuat suasana sosial membuat sulit untuk mendebutkan siapapun. Dalam situasi di mana mereka harus menunda debut mereka, anggota Cecilia memutuskan untuk meninggalkan JYP Entertainment, dan tidak ada yang tahu alasan kenapa Cecilia meninggalkan JYP.
Alih-alih Cecilia, mereka mengambil Sana yang dimaksudkan untuk tim Jepang asli mereka. Mereka mendorong debut ke akhir 2014 sebagai akhirnya. Jadi, ini merupakan gambar unit debut JYP yang beredar dan seharusnya bersaing dengan rookie SM Entertainment. Dan ini merupakan unit kedua untuk Six Mic, ada Lena, Nayeon, Jonghyun, Sana, Minyoung, dan juga Jihyo nih guys. Dan pada saat itu sudah ada artikel tentang debut mereka dengan konsep hip hop berbakat. Dan serius, mereka juga hampir memulai debut loh guys. Dan mereka bahkan merekam video ke-6 bersama-sama. Dan mereka semua berpikir bahwa Jihyo akhirnya akan debut. Tapi, Oni tertua, leader dan center Lena memutuskan untuk meninggalkan JYP Entertainment. Ini merupakan kedua kalinya seorang anggota pergi dan JYP harus mendorong debut sekali lagi. Mereka melihat rencana untuk debutnya Six Mic itu menjadi gagal. Saat itu, Jihyo sudah berlatih selama lebih dari 7 tahun. Dan karena stres, dia akhirnya mendapat berat badan paling banyak yang pernah dia miliki. Jonghyun juga mempertimbangkan untuk meninggalkan agensi sehingga dia berhenti berlatih sama sekali dan bekerja di toko roti sebagai pekerja paruh waktu. Sementara itu JYP juga mempersiapkan debut Jepang mereka. Pada saat itu Hallyu terlihat sangat negatif di Jepang dan karena suasananya penuh kebencian, mereka harus menghentikan rencana debut untuk tim Jepang tanpa batas waktu. Sementara itu Shika dan Riho keluar dari JYP. Mina hanya berlatih selama 1 tahun dan karena waktu yang singkat, JYP tidak berencana untuk menempatkannya di salah satu proyek debut. Setelah Shika debut di grup bernama Fanatics dengan Kim Do-ah, Riho mulai menjadi model di Jepang dan Monet mulai menjadi setengah trainee. Lalu di sini ada Kid Teams yang terdiri dari Jong So-mi, Dahyun, Chaeyoung, Jiwon, dan juga Jui. JYP gagal menyebutkan kedua tim dan mereka pun jatuh ke dalam situasi yang memalukan nih guys. Mereka kemudian memutuskan untuk mengikuti atau membuat program survival audisi lain untuk membangun tim baru karena Six Mic dan tim Jepang kekurangan terlalu banyak orang untuk dapat debut. Mereka mengambil anggota yang ada di tim asli dan menambahkan Kid Teams yang merupakan satu-satunya tim yang berencana untuk debut di dalamnya. Ini merupakan kesempatan yang besar bagi tim Kids untuk dapat debut. Selain makna dari tim Jepang Monet, Jui, dan Nettie tidak seharusnya sampai ke 16. Tetapi karena trainee lain memutuskan untuk tidak bergabung, mereka pun akhirnya dimasukkan. Six Mic, tim Kids, dan juga tim Jepang akhirnya bertemu seperti itu dalam program Survival 16. Well, Cinggu, itu adalah perjalanan dari debutnya Twice, mana perjalanan dari debut Twice itu benar-benar berliku-liku banget ya. Mulai dari tim Six Mic yang sebelumnya akan debut gitu ya, tapi gagal dikarenakan udah ada yang out. Lalu ada juga tim Jepang yang sebelumnya akan debut juga, tapi dikarenakan masalah ini, masalah itu jadinya gagal debut deh. Dan ada juga yang keluar dari agensi tersebut. Jadi dikarenakan hal inilah JYP pun waktu itu puter otak banget ya, gimana sih caranya kita sekarang udah gagal loh, 2 grup loh yang gagal ini. Dan akhirnya dibuatlah program 16, yang mana program 16 ini mengumpulkan tim Jepang, tim Six Mix, dan juga tim Kids. Dan dari gabungan itu terbentuklah Twice yang seperti kalian kenal sekarang ini. Dan juga sekarang kita akan masuk ke breaking news. Kali ini breaking newsnya datang dari siapa aja sih? Oke guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu dari berita Bang Si-hyuk. Jadi Bang Si-hyuk dikabarkan mundur dari posisi CEO di Hype Label dikarenakan beliau akan fokus dalam bidang produksi. Kabar mengejutkan datang dari salah satu perusahaan besar Korea Selatan yaitu Hype, yang dimana menaungi berbagai artis ternama di dunia, mulai dari BTS, TXT, dan yang lainnya. Pada hari ini, pada tanggal 1 Juli 2021, dikabarkan bahwa Bang Si-hyuk yang menjabat sebagai CEO melepaskan posisinya tersebut. Hal ini ia lakukan untuk dapat fokus dalam bidang produksi perusahaan tersebut. Bang Si-hyuk juga telah mulai digantikan oleh Park Ji-won, mantan CEO publisher game Korea Selatan Nexon, sejak bulan Mei 2021 yang lalu. Sementara itu, Lee So-yoon akan menjadi CEO Hype Amerika dan akan bekerjasama dengan Scooter Braun, CEO dari Itacha Holdings. Bang Si-hyuk juga telah berhasil membangun kerajaan bersama BTS yang memulai debut pada tahun 2013 silam dan mendorong Big Hit Entertainment yang kini dikenal sebagai Hype terus melambung ke atas. Dan kita akan menantikan bagaimana karya-karya luar biasa lainnya dari Bang Si-hyuk yang kini telah fokus dalam bidang musik dan juga produksi Hype ya guys. Dan sungguh buat kalian nih para Hype stan, jangan pada khawatir dan juga risau ya. Meskipun sekarang CEO-nya mungkin udah diganti alias Bang Si-hyuk sudah mundur menjadi CEO, bukan berarti Hype Label akan turun alias tidak naik lagi. Tidak seperti itu ya guys. Justru ini merupakan pilihan terbaik
Karena Cinggu, agensi-agensi besar di sana yang mana pendirinya yang dulunya merupakan CEO juga banyak mengundurkan diri. Dikarenakan mereka-mereka ini ingin fokus terhadap produksinya saja. Gak perlu aku sebutin ya contohnya siapa aja, karena aku yakin kalian itu udah pasti pada tahu nih. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke breaking news yang kedua. Kali ini datangnya dari si leader dari Seventeen yaitu S.Coup, yang mana baru-baru ini Pledis telah ngumumin S.Coup tidak akan ikut dalam promosi Ready to Love dikarenakan cedera pada bahunya. Pledis Entertainment telah mengumumkan bahwa S.Coup Seventeen tidak akan mempromosikan Ready to Love dikarenakan cedera bahu yang dialaminya baru-baru ini. Pada tanggal 1 Juli, label tersebut mengungkapkan bahwa S.Coup telah jatuh dan melukai bahu kanannya serta lecet dan luka di dahi, telinga, dan dagu kanannya. Dokter menyarankan anggota Seventeen tersebut untuk menghindari menggerakkan bahunya untuk jangka waktu tertentu, yang berarti dia tidak akan dapat bergabung bersama dengan Seventeen untuk promosi mini album ke-8 mereka yang bertajuk Your Choice. Dan berikut adalah pengumuman lengkap dari Pledis Entertainment. Mari kita lihat bersama-sama ya guys. Halo, ini Pledis Entertainment. Kami ingin memberikan informasi nih tentang kegiatan mini album ke-8 anggota Seventeen, yaitu S.Coup. Pada hari Rabu, tanggal 30 Juni, saat terlibat dalam acara yang dijadwalkan, S.Coup jatuh dan bahu kanannya terbentur. Dan dikarenakan hal itulah dia pun menerima perawatan medis. Dia mengalami lecet dan luka tambahan di dahi, telinga, dan dagu kanannya dan dirawat dikarenakan luka tersebut. Setelah pemeriksaan medis, dokter menyarankan bahwa meskipun aktivitas hari-harinya untungnya tidak terpengaruh, dia harus meminimalkan menggerakkan bahunya untuk jangka waktu tertentu. S.Coup saat ini sedang beristirahat dan memulihkan diri untuk memastikan bahwa peradangan tidak berkembang di tempat cederanya. Akibatnya S.Coup sayangnya tidak dapat mengambil bagian dalam kegiatan mini album ke-8 yang dijadwalkan untuk minggu ini, termasuk penampilan Seventeen di acara Music Mnet, KBS, dan SBS, serta mini album ke-8 Seventeen Fan, Your Choice tanda acara. Kami akan memantau dengan cermat pemulihan S.Coup dan menentukan apakah dia dapat mengambil bagian dalam aktivitas lain tanpa membebani dirinya sendiri. Kami ingin meminta maaf kepada semua penggemar yang telah menunggu Seventeen dengan penuh semangat dan kami meminta pengertian Anda yang murah hati. Kami akan menempatkan prioritas tertinggi kami pada pengobatan dan pemulihan sehingga S.Coup dapat kembali kepada Anda dalam kesehatan penuh. Wah, sedih juga ya guys mendengar bagaimana berita dari S.Coup. Jujur sangat khawatir dan juga risau. Dan kita harap ya semoga S.Coup dapat pulih dari cederanya dan dapat beraktivitas kembali. Dan cikgu, sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Kali ini datangnya dari para penggemar yang pengen supaya Suga dan juga Rose dapat berkolaborasi bersama. Jadi pada sebuah postingan di Fan, netizen mengungkapkan harapan mereka agar Rose Blackpink dan Suga BTS dapat berkolaborasi di masa depan. Dalam postingan, OP menulis, "Aku ingin mendengarkan vokal Rose dalam lagu yang diproduksi oleh Suga. Alangkah baiknya jika mereka menulis lagu bersama-sama. Jadi tolong ya buatkan kolaborasi antara lagu Suga dan nyanyian Rose. Perusahaan BTS, Bang Sehyuk, CEO Nim, tolong wujudkan ini ya." Beberapa netizen lain juga memiliki harapan yang sama nih dan berkomentar, "Melihat lagu yang diproduksi Suga untuk artis lain, aku rasa vokal Rose akan sangat cocok deh. Aku ingin mendengarkan lagu Suga dan juga Rose. Aku pikir mereka cocok nih secara musik. Aku hanya punya perasaan ini." Halsey, Ayu, Hei, Suran, ini adalah artis wanita yang Suga pernah tampilkan atau produksi, dan melihat daftarnya, menurutku Rose akan sangat cocok deh. Tapi karena itu BTS dan Blackpink, kurasa troll itu akan membuat kepalaku sakit. YG tidak peduli tentang vokal utama dan tidak pernah mendorong Rose. Jadi tolong Bang Sehyuk Nim yang luar biasa dan Suga Nim yang imut dan luar biasa, tolong ya wujudkan ini. Wah Cinggu, kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian juga sama seperti netizen yang lain yang pengen melihat supaya Rose dan juga Suga dapat melakukan kolaborasi bersama satu sama lainnya? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan guys, untuk last breaking news kali ini datangnya dari Everglow. Jadi baru-baru ini banyak sekali dari para penggemar yang merasa bahwa Asha Everglow diduga dimarahi oleh staf pria. Dikarenakan hal itulah para penggemar telah menuntut perlakuan yang lebih baik kepada Everglow. Klip audio dari V-Live yang sekarang dihapus itu menampilkan member dari Everglow dan menjadi berita utama dengan cepat karena apa yang diyakini penggemar sebagai perlakuan buruk terhadap member girl group tersebut. Seorang penggemar Asha memposting klip tersebut ke akun Twitter di mana mereka menuduh bahwa selama salah satu sesi V-Live Everglow, seorang pria dapat terdengar meneriaki seorang wanita. Pengguna Twitter asli percaya bahwa berdasarkan klip audio, wanita yang dimarahi atau diteriaki adalah Asha dari Everglow. Give it to me.
깜짝이야. 아이스크림. 바닐라 아이스크림. Give it to me. 깜짝이야. 깜짝이야. Klip itu kemudian dengan cepat dihapus oleh agensi Everglow yaitu Yuhua Entertainment yang menurut para penggemar menambah situasi yang sudah sangat mencurigakan. Menyusul unggahan klip tersebut, banyak hashtag mulai menjadi trending di Twitter. Mulai dari Protect Everglow hingga What's happening in this V-Live. Saat penggemar mulai mencurahkan kekhawatiran mereka terhadap Everglow. Penggemar ini juga menuntut agar Yuhua Entertainment memberikan penjelasan terkait situasi yang terjadi. Penggemar lain juga setuju dengan pengguna Twitter di atas dengan menyebutkan bahwa label Everglow seharusnya membuat penjelasan terhadap apa yang terjadi. Namun sungguh ada penggemar di sini yang berpendapat bahwa itu merupakan suara bersin saja, jadi bukan orang yang marah-marah. Selain itu ada juga dari para penggemar yang telah berbagi bahwa cara perusahaan K-pop yang keras dan berharap bahwa para member Everglow akan selalu baik-baik saja. Kekhawatiran bagi para member Everglow bukan hanya dirasakan oleh para penggemar Everglow saja atau yang dikenal dengan Forever, tapi netizen lain juga khawatir dengan apa yang terjadi kepada Everglow. Dan di sisi lain, Yuhua Entertainment selaku agensi dari Everglow belum membahas situasi yang sedang berlangsung karena kekhawatiran penggemar Everglow terus meningkat. Oke guys, untuk berita terakhir kali ini datanya dari Lisa Blackpink dan ini juga tentang prestasi. Tahu nggak kalian guys, Lisa Blackpink itu menjadi selebriti asing non-model pertama yang menjadi cover untuk majalah Vogue Taiwan. Lisa Blackpink merupakan selebriti asing pertama non-model yang telah disetujui oleh pemimpin redaksi Vogue Taiwan, Leslie Sun, sejak Leslie mengambil alih pada Maret 2020. Tidak mudah loh untuk menjadi model cover Leslie Sun, tangan kanan kuat Anna Wintour di Asia. Sejak Maret tahun lalu, Vogue versi Taiwan selalu menjadi panggung mutlak bagi para model. Sebagai pemimpin redaksi, Leslie Sun adalah orang yang mengubah kulit Vogue Taiwan, mengubahnya menjadi sebuah kitab suci yang menghormati nilai-nilai seni, estetika, dan harga diri orang-orang Taiwan. Fitur khusus Vogue Taiwan adalah tidak mengejar ketenaran dan kemewahan, dan pada saat yang sama menunjukkan pola pikir jurnalistik yang sangat selektif. Secara khusus, Leslie Sun selalu cerewet saat mengundang model di sampul. Ini adalah langkah berani karena majalah semakin membuka pintu mereka untuk selebriti untuk menarik uang sponsor atau meningkatkan kesadaran merek. Tidak mudah loh untuk menjadi sampul Leslie Sun. Lisa disebut benar-benar kuat dan menakjubkan. Dia terus-menerus melewati semua balasan. Wah, debak banget ya buat Lisa. Sekali lagi kita berikan applause terhadap prestasi yang didapatkan oleh Lisa. Jadi emang bener loh guys, nggak mudah banget untuk tampil di majalah Vogue Taiwan, apalagi di sampul. Wah, amazing banget sih. Wah, congratulations buat Lisa Blackpink atas prestasinya yang benar-benar amazing banget. Oke Cinggu, berita tentang Lisa tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya ya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung aja komen di kolom komentar. I'm Mr. Kim pamit. Annyeong. Kamsahamnida.